Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, penangkapan KPK hari ini ya terkait dengan terkait dengan korupsi yang ada di Bengkulu ini menunjukkan bahwa ada apa ya. Orang yang menjadi tersangka kok pakai baju polisi begitu kan? Ini yang dipertanyakan oleh masyarakat. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya apa yang kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh KPK ini terkait dengan Gubernur Bengkulu yang kena OTT KPK ini ya disamarkan jadi polantas begitu. Ini menunjukkan bahwa seolah-olah ya terkesan kurang serius ya untuk menanggapi hal-hal kayak beginian ya. Makanya banyak orang berspekulasi bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh mereka begitu. Padahal ya penetapan OTT ini ya ditetapkan jadi tersangka Gubernur Bengkulu yaitu Rohidin Mirsah ya. Rohidin Mirsah ini sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Provinsi Bengkulu. Padahal ini petahana ya. Terus kemudian mau mencalonkan lagi ya padahal hari tenang ditangkap KPK. Satu persatu anak buah Jokowi sudah masuk penjara. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini ya yang namanya korupsi adalah musuh kita bersama siapapun orangnya. Tapi anehnya kenapa dalam beberapa video yang beredar itu begitu kan menunjukkan bahwa terkesan masyarakat kurang keseriusan KPK terkait dengan penangkapan ini begitu. Kenapa kok tidak diborgol saja dengan yang lain begitu kan? Coba kita baca. Gubernur Bengkulu kena OTT disamarkan jadi polantas saat dibawa ke KPK. Gimana konsep KPK ini ya? Dipakein baju tahanan dong? Iya harus diborgol begitu kan? OTT dimanapun itu harus diborgol, semuanya harus diborgol di situ begitu. Padahal ini sudah petahana ya, sudah maju lagi begitu kan? Tinggal detik-detik mau pilihan. Ya, apakah mereka akan dipilih lagi atau tidak begitu? Sayangnya nanti kalau terpilih lagi itu yang menjadi pembicaraan. Artinya apa? Artinya orangnya ditangkap OTT tapi nanti terpilih. Mungkin bisa saja seperti itu begitu. Ya, kalau maling ya tidak seharusnya memakai seragam polisi seperti itu. Artinya kalau maling ya maling begitu kan. Ya, harus sama. Artinya diborgol ya pakai baju tahanan kayak KPK dan seperti biasa dan sebagainya. Seharusnya kan seperti itu. Makanya dengan adanya seperti ini kritikan ya kepada KPK ya walaupun demi keamanan apapun, demi apapun dan sebagainya seharusnya harus sama. Harus diborgol juga siapapun orangnya. Makanya dengan adanya seperti ini agak heran begitu kan ya. Apa karena jangan-jangan mereka dekat dengan orang-orang tertentu atau bagaimana? Ya, inilah penangkapan OTT di situ. Pertama soal pemerasan, yang kedua adalah masalah soal gratifikasi. Ini pasti ini digunakan untuk kampanye di situ. Jadi buat apa lagi? Padahal dia petahana begitu ya. Petahana ya pastinya buat apa lagi begitu kan ya? Karena kita lihat saja apa yang disampaikan oleh KPK ini menunjukkan bahwa di OTT itu ada uang sejumlah uang ya 370 juta dari mobil Gubernur Bengkulu, yaitu dari Rohidin Shah ini. Terus kemudian KPK sita sekitar 7 miliar untuk pencalonan Rohidin. Wah, ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Ya nampaknya sudah kelakuannya mungkin ya membeli surat suara atau bagaimana mengantisipasi seperti itu. Dari mana uangnya? Nah, usut punya usut ternyata ya dari berbagai netizen begitu kan ya. Banyak yang mengatakan bahwa dari CNN ya, Gubernur Bengkulu ini minta cairkan gaji ya guru honorer sebelum pencoblosan. Padahal ya kabarnya begitu kan digunakan untuk ya kampanye atau pilkada ya yang akan dilaksanakan di 27 November ini. Ini kan nampaknya agak kacau begitu. Coba kita baca ya. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mirsah ya kedua orang lainnya sebagai tersangka terkait dengan operasi OTT ya di lingkungan pemerintahan Bengkulu. Rohidin diduga meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Bengkulu berinisial SD untuk mengumpulkan uang 2,9 miliar serta mencairkan honor pegawai dan guru tidak
tetap untuk digunakan sebagai uang pemenangan Pilkada 2024. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini kacau negara kita ini begitu kan ya. Kalau seperti ini cara-caranya. Artinya apa? Artinya uang itu uang hak masyarakat. Dalam artian adalah untuk masyarakat, untuk pendidikan di situ. Malah digunakan untuk kampanye, ya, pemenangan kampanye dan sebagainya. Wah, ini kacau begitu kan. Kacau ya. Ya, makanya kalau maling itu jangan menggunakan seragam polisi di situ begitu kan. Ya, ini kan sudah mencidrai ya Kapolri dan sebagainya begitu. Jadi kalau maling ya tetap pakai baju tahanan di situ begitu. Ini kan menunjukkan bahwa KPK kurang serius lah begitu kan ya dengan hal-hal kayak beginian. Harusnya sama, semuanya harus sama biar orang tahu bahwa mereka itu adalah maling ya. Semua orang atau publik ya mungkin sudah tahu bahwa dia maling dan sebagainya, tapi lebih seperti biasa begitu kan, lebih orang menganggap bahwa kalau pakai oranye itu sudah punya kasus dan sebagainya begitu. Ini kan kacau logikanya. Bayangkan ya, dana sebesar 2,7 miliar begitu kan, 2,9 miliar digunakan untuk ya pemenangan Pilkada 2029. Ini artinya apa? Artinya orang-orang seperti itu ini keterlaluan begitu. Prabowo harus benar-benar ini bertindak orang-orang seperti ini ya. Miskinkan mereka atau rampas aset-aset mereka begitu kan. Berdasarkan anggaran uang untuk honor pegawai dan guru tidak tetap yaitu 1 juta per orang. Wah, ini padahal untuk guru begitu kan ya, untuk pendidikan di situ. Kasihan banget ini, saudara SD mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar. Saudara SD juga diminta saudara RM untuk mencairkan honor pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap seprovinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November 2024. Jumlah honor per orang adalah 1 juta. Nah kan ini kan ngeri begitu kan. Ini kan khusus guru di situ, khusus pendidikan. Ngapain begitu kan? Ngapain harus mencairkan terlebih dahulu di situ? Padahal yang tidak seharusnya dicairkan begitu kan? Hanya apa? Hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Hanya untuk kepentingan dirinya untuk bisa menang lagi. Wah, kacau begitu. Coba kita browsing dan komentar di bawah ini. Partai dari mana? Partai dari mana di situ begitu kan? Ya, makanya saya kira bahwa sampai kapanpun begitu kan ya, yang namanya korupsi itu semakin merajalela. Kalau toh pada akhirnya hanya itu aja begitu kan. Dalam artian ya kalau tidak dirampas asetnya ya, terus kemudian hanya OTT saja begitu. Pantesan kemarin ada yang bilang di DPR, di DPR ya ada calon KPK ingin menghapus OTT. Wah, ini kan ngaco begitu kan. Coba kita baca lagi ya, Gubernur Bengkulu disamakan jadi Polantas ditangkap. Nih, sudah mencidrai di situ, mencidrai ya seragam seragam Polri, seragam pihak kepolisian begitu kan. Artinya ini gimana maksud KPK? Coba jelaskan begitu kan ya. KPK ini jelaskan apa maksudnya dan sebagainya begitu, biar masyarakat tahu lah ya. Makanya dalam update ini ada beberapa orang yang sudah jadi tersangka. Salah satunya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersa dan Isnan Fajri begitu kan ya. Bahkan dalam OTT itu KPK menyita uang tunai sebesar 7 miliar dalam operasi tangkap tangan OTT di lingkup Pemprov Bengkulu. Ya sebelumnya pasti tahulah begitu kan gerak-gerik mereka. Artinya secara tidak langsung bahwa gerak-gerik mereka sudah ketahuan begitu. Padahal mereka petahana masih memainkan uang-uang seperti itu begitu untuk dijadikan sebagai alat ya untuk kepentingan untuk memenangkan dirinya. Kacau ini, kacau logikanya ya. Inilah didikan Mulyono lah. Anak buah Mulyono satu persatu ditangkap juga begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.